Karena Al-Quran ini adalah sumber kebahagiaan umat muslim. Bahkan bukan hanya umat Islam, tapi yang disasar oleh Al-Quran ini adalah untuk memperbaiki kehidupan umat manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya. Paling tidak mereka tidak menentang dan tidak memerangi Al-Quran. Kalau yang mau beriman, silahkan beriman. Yang tidak mau beriman, silahkan, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi paling tidak kamu tuh netral, gak memerangi Islam dan umat Islam. Kalau umat manusia di luar Islam dia bersikap netral, maka dia pasti akan mendapatkan rahmatan lil alaminnya Islam. Itu dijamin sama Allah. Dunia ini akan diliputi keadilan, akan diliputi oleh cahaya yang terang benderang, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang terang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat bertatap muka bersilaturahim dalam majelis ilmu, dalam majelis Al-Quran yang insyaallah mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmah, menjadi asbab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, karena doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengkaruniakan kami dapat masuk, dapat menjumpai bulan Ramadan ini, maka karuniakanlah kami ya Allah kekuatan, keistiqomahan, keimanan, ketakwaan, agar kami dapat menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini adalah sumber kebahagiaan umat muslim. Bahkan bukan hanya umat Islam, tapi yang disasar oleh Al-Quran ini adalah untuk memperbaiki kehidupan umat manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, ya. Paling tidak mereka tidak menentang dan tidak memerangi Al-Quran. Kalau yang mau beriman, silahkan beriman. Yang tidak mau beriman, silahkan, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi paling tidak kamu tuh netral, gak memerangi Islam dan umat Islam. Kalau umat manusia di luar Islam dia bersikap netral, maka dia pasti akan mendapatkan rahmatan lil alaminnya Islam. Itu dijamin sama Allah. Dunia ini akan diliputi keadilan, akan diliputi oleh cahaya yang terang benderang, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya, sungguh kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang terang.
Nah, bagaimana kita mewujudkan terangnya dunia ini dengan cahaya Al-Quran? Maka kita perlu menggali nilai-nilai kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ibarat benda atau material yang menjadi sumber daya alam, kekayaan kita bangsa Indonesia itu nggak bisa, ya, nggak bisa jadi market, nggak bisa jadi produk yang bisa kita jual, nggak bisa menghasilkan dan menguntungkan kalau kita tidak menggali, ya, tambang, kita tidak menggali mineral, kita tidak menggali emas yang terkandung di bumi kita. Maka umat Islam ini sayang sekali, ya. Umat Islam ini punya harta karun, harta yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak gali. Dia tidak tahu potensi yang ada di dalam perut Al-Qur'an itu. Sehingga kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Kita tidak bisa menghadirkan kemakmuran, tidak menghadirkan keadilan, tidak menghadirkan kesejahteraan, tidak menghadirkan kedamaian dan perdamaian di atas muka bumi. Kenapa? Karena kita umat Islamnya yang punya Al-Quran, yang diturunkan Al-Quran kepada kita di bulan Ramadan ini, kita nggak gali. Ya. Mustahil negara kaya seperti Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya alamnya kalau kita nggak mengeksplorasi. Ya, cuma bedanya kita kalau mengeksplorasi, ya, hasil alam dari bumi kita dengan mengeksplorasi Al-Quran ini, apa yang terkandung di dalam kandungan Al-Quran ini, ya, itu lebih dari nilai yang kita bayangkan ketika kita menggali sumber daya alam. Ya, kenapa? Inilah keistimewaannya Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, beliau menegaskan apa? Seluruh kitab-kitab suci, ya, termasuk Al-Quran itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhufnya lembaran wahyu Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madad min Ramadan. Tauratnya Musa itu turun pada 6 Ramadan. Wa unzilal Injilu li 13 khalat min Ramadan. Injilnya Nabi Isa turun tanggal hari 13 Ramadan. Wa unzila Zaburu li 18 khalat min Ramadan. Zaburnya Nabi Daud diturunkan pada 18 Ramadan. Wa unzilal Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Quran diturunkan setelah lewat 24 hari bulan Ramadan, artinya malam ke-25. Itu yang disebut dengan nuzulul Quran. Jadi Ramadan ini istimewa sekali. Kita sekarang yang berada di dalam bulan ini itu luar biasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kenapa? Karena turun kitab-kitab wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Terutama kitab yang terakhir yaitu Al-Quran, sehingga Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan wahyu Al-Quran ini. Nah, sekarang amalan yang paling besar yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini apa? Ini harta karun yang harus kita raih, harus kita dapatkan keuntungannya. Jangan cuma puasa. Kalau cuma puasa, tiap tahun kita puasa. Kalau qiyamul lail tarawih, tiap tahun kita tarawih sebulan Ramadan. Tapi apa nilai unggul, nilai lebih dari Ramadan itu sebenarnya ada pada tilawatil Quran. Berapa jumlah huruf Al-Quran? Sebab satu huruf dari Al-Quran Anda baca itu pahalanya 10.
Nah kita umat Islam nggak tergerak untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Quran. Kenapa? Karena kita nggak tahu sih berapa jumlah huruf Al-Quran itu yang kita baca. Nah setelah dihitung oleh para ulama, menurut hitungan Imam Mujahid, itu jumlah huruf Al-Quran 30 juz 114 surat itu ada 321.180 huruf. Berarti kalau dikali 10 berapa? Dapat berapa? 3.211.800. Kalau menurut perhitungan Imam Atha bin Yasar, seorang tabi'in, itu ada 323.015 huruf. Berarti kalau dikali 10, hatam satu kali, itu berapa? Dapatnya 3.230.015 huruf Al-Quran, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mu'tamad yang dipakai oleh para ahli Quran, para hufaz, itu ada jumlah hurufnya 340.740 huruf. Jadi kalau saudara khatam satu kali, dapatnya berapa? 3.407.400 huruf. Ya, jangan Anda membandingkannya, 3 juta kecil amat ya, itu besar itu. Ya, mungkin bagi yang membandingkan menganggap bonus 3.400 sekian ribu, itu kalau diasosiasikannya dengan rupiah memang kecil. Ya, bonus THR berapa? Ya kan di atas 3 juta teman-teman yang ada di sini kan, satu kali gaji, ya kan? Ya, kalau gajinya 7 juta, 10 juta ya dapatnya 10. Ya, tapi kalau ini bukan dibandingkan dengan rupiah, ya. 3 juta sekian itu lebih besar dari nilai rupiah. Mungkin juga lebih besar juga dari nilai dolar misalnya. Ya, kalau dapatnya 3.407.000 dolar kan lumayan ya Pak Haddad ya. Hah? Benar gak? Bisa jual lagi atau ya, tambah 2 lagi. Bisa buat anak cucu 7 turunan tuh 3.407.000 dolar. Ya itu miliaran itu. Ya. Nah kita bayangkannya seperti itu. Coba sekali kita hatam Quran, kita dapat bonus dari Allah 3.407.400 dolar misalnya. Kalau ada orang kaya mau ngasih begitu, Anda berlomba-lomba hatam Quran. Masya Allah. Nah, inilah pentingnya kita menggali Al-Quran ya. Jadi Quran itu bukan cuma dibaca, bukan cuma jadi pajangan, bukan cuma jadi aksesoris ya. Tapi Allah perintahkan kita agar mentadabburi Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat 29. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh berkah. Apa itu makna berkah? Berkah itu kebaikan yang banyak melimpah, itu arti barakah. Yang kedua, bukan hanya arti banyak dan berlimpah, tapi juga tetap. Dia tidak goyah, tidak bergeser, tidak berkurang, itu arti barakah. Ya, Anda kalau punya uang, punya rezeki, berkah, itu artinya banyak dan tetap tidak berkurang, bahkan selalu lebih. Nah, keberkahan Al-Quran itu karena apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadabburi ayatnya. Dan supaya orang-orang yang mempunyai akal pikiran itu mendapatkan pelajaran. Nah, bagaimana Al-Quran ini bisa berdaya guna, bisa berfungsi dalam kehidupan kita? Ya, itu kita harus upayakan. Satu, ayo baca Quran. Nah, setelah baca Quran, setelah kita khatam, kita upayakan untuk bisa mentadabburi. Pelajari kandungannya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus kita jadikan Quran ini sebagai solusi dalam setiap masalah hidup. Kemudian kita ikut sebar luaskan ilmunya kepada orang lain. Karena cahaya itu ya tidak akan menjadi besar, tidak akan mengglobal kalau cahaya itu hanya untuk diri kita sendiri. Cahaya itu harus dibagikan ke orang lain.
banyak orang yang membawa cahaya, maka kemudian dunia kita ini semakin terang benderang. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara kita memahami kandungan Al-Quran? Paling tidak ada langkah-langkahnya. Saya alhamdulillah tahadus bin ni'mah, ya, bukan bermaksud untuk gagah-gagahan, ya. Sejak 2017 saya bikin channel YouTube ini untuk kajian-kajian Al-Quran. Ada ceramah-ceramah, tausiah, tapi ceramah saya itu ya dan khutbah saya itu lebih terstruktur deh. Sehingga dari kajian-kajian itu lahirlah buku-buku. Nah, sekarang sudah ada 9 buku yang kita hasilkan dari semua materi-materi yang terangkum di dalam channel YouTube. Jadi YouTube itu bagi saya bukan untuk nyari duit. Ya, sorry aja ya. YouTube bagi saya bukan buat nyari duit ya. Ya, YouTube bagi saya ini untuk berdakwah. Ya, untuk menyebarluaskan ilmu Al-Qur'an. Ya, kalau untuk cari duit ya cari aja tempat lain. Ya, apalagi YouTube ini sensitif. Kalau kita bikin upload tentang Palestina, udah langsung dia kebakaran jenggot. Ya, langsung dihapus konten kita. Ya, saya udah berapa kali kena suspend. Sekali dimatiin channelnya. Ya, gua lawan, gua lapor ke DPR, ke menteri, macam-macam. Ya, kita pakai orang dalam, akhirnya dihidupin lagi sama dia. Ya, capek kalau kita ngelawan begini. Ya, makanya kita gunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang dapat membagi ilmu, membagi cahaya tentang Al-Quran. Nah, di sini ada playlist, saudara nanti bisa lihat ya. Playlistnya itu Tadabbur, Tilawah, dan Hidayah Al-Quran. Di channel saya itu lengkap 30 juz. Ini sudah saya mulai sejak 3 tahun yang lalu ketika pandemi, ya, karena lebih banyak di rumah. Kajian saya itu online, ya, sehingga bisa kita fokus untuk tilawah 1 juz, lalu kemudian saya jelaskan apa isi yang dibaca dalam 1 juz itu. Nah, inilah pentingnya kita mengenal, memahami, menggali tema-tema pokok Al-Quran. Sayang kalau umat Islam punya Al-Quran ini harta karun yang jumlahnya, kekayaannya itu lebih dari kekayaan aset yang dikelola oleh Amerika, Rusia, Cina, Uni Eropa, termasuk Danantara, nggak ada apa-apanya. Danantara cuma 980 miliar dolar, itu buat Indonesia doang. Ya, untuk mengangkat bangsa kita dari kemiskinan belum tentu bisa itu Danantara. Ya, belum bisa. Tapi kalau kita gali nilai Al-Quran ini, ya, ini lebih dari cukup untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh dunia. Dan itu sudah terbukti di zaman Khulafaur Rasyidin, sudah terbukti di zaman Umar bin Abdul Aziz, sudah terbukti di zaman Bani Umayyah, sudah terbukti di zaman Abbasiyah. Ya, ketika Islam ini memimpin dunia, memimpin peradaban dunia, ada kemakmuran, ada perdagangan, ada ilmu pengetahuan yang dihasilkan, dan ilmu pengetahuan teknologi yang dihasilkan diproduksi oleh orang Islam itu bukan untuk membunuh dan untuk menghancurkan umat manusia. Beda zaman sekarang, kita udah 200 tahun ya di bawah pemerintah peradaban barat ini. Apa yang terjadi? Iya, maju, teknologi maju, canggih ini, tapi hancur-hancuran. Akhlak kita dihancurin, akidah kita dihancurin, mental karakter kita dibikin hancur, pergaulan hancur, dihancurkan, keluarga dihancurin. Apa yang tersisa? Gak ada. Supaya apa? Mereka tetap berkuasa. Itu peradaban barat, hancur, sedih-sedih. Bahkan sampai kata Profesor Naqib Al-Attas, ya mohon maaf saya agak sedikit mengutip ya pernyataan seorang ilmuwan, itu yang dirusak oleh peradaban barat ini, ilmu yang diproduksi oleh peradaban barat itu yang dirusak
ada 3 kerajaan besar di alam semesta, yaitu manusia, hewan, dan mineral. Itu dirusak sama peradaban barat. Untuk apa? Untuk menghancurkan. Jadi bom atom, jadi senjata pemusnah massal. Uji cobanya di mana? Di negeri-negeri Islam. Di Palestina itu jadi uji coba senjata yang diproduksi. Ya. Ya. Hancur. Dan ini masif. Ya. Maka itu kita harus menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan peradaban dunia ini dengan apa? Dengan menggali nilai-nilai potensi Al-Quran yang sudah terkubur sejak 150 tahun terakhir. Sudah terkubur nilai Al-Quran ini. Maka kita harus gali lagi. Ini tugas, kewajiban generasi kita. Zaman kita sekarang ini sudah mau memasuki akhir zaman. Tugas kita adalah menyiapkan landasan bagaimana nilai Quran ini kembali memimpin dunia di akhir zaman. Caranya bagaimana? Quran. Gak punya senjata lain kita selain Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa memetakan? Nah, ini ada nama ilmu sekarang, maqasidus suwar, namanya mapping Quran. Bagaimana kita memetakan kandungan Al-Quran? Ya, kalau ahli geologi, ahli tambang, ya kan, dia bisa memetakan ini tanah, ini ada apa aja ini, kandungannya itu. Yang di Papua, yang di Newmont, ya sekarang ada lagi di NTB itu gunung emas, ya, kandungannya apa aja itu. Itu bukan cuma emas doang, ada tembaganya, ada ininya, ada sampai rare minerals, ada barang tambang yang mengandung jarang ya, yang disebut dengan rare minerals itu harganya mahal. Nah, kita ini nggak menggali Al-Quran karena makanya kita itu bodoh, makanya kita dibodoh-bodohi terus sama orang lain. Padahal kita sudah punya kekayaan yang luar biasa. Ya. Coba kita lihat bagaimana 114 surat itu, 30 juz itu mencakup semuanya ya. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat At-Taubah itu ada pemetaannya. Surat Yunus sampai Luqman ada pemetaannya. Isinya, kandungannya apa? Surat As-Sajdah sampai Az-Zumar ada petaannya. Ghafir dan sampai Al-Ahqaf ada pemetaannya. Surat Muhammad sampai Al-Hujurat ada petaannya. Surat Al-Hujurat ke Al-Hadid ada petaannya. Al-Mujadalah At-Tahrim juz 28 ada petaannya. Tema-tema besarnya. Juz 29 Al-Muluk dan Al-Mursalat ada pemetaannya. Dan An-Naba sampai An-Nas juz 30 juga ada pemetaannya, tema-temanya. Nah, ini saya sudah sampaikan ada 3 video yang insya Allah akan tayang premier di channel YouTube saya. Nah, saya akan lompat saja karena kita ini pertemuan yang keempat ya. Kita masuk ke juz 21. Kemarin saya sudah sampai surat Luqman. Sudah saya rinci. Ya, dari surat Maryam sampai surat Luqman. Nah, pertemuan sekarang ini juz 21 sampai 24. Kita lihat. Juz 21 itu ada surat As-Sajdah, surat Al-Ahzab, ya, kemudian surat Saba, Fatir, Yasin, Shofat, Shod, dan Az-Zumar. Nah, apa isinya? Nah, kadang-kadang kita ya sekedar baca, apalagi cuma tahunya surat Yasin. Ya. Sampai di rumah Quran itu yang lecek itu surat Yasin doang, yang lecek. Kenapa? Karena suka dibolak-balik, ya, dibaca malam Jumat katanya, ya. Bagus baca malam Jumat, ya. Nggak salah. Ya, tapi kalau cuma itu aja yang dibaca, ya berarti keberkahannya cuma Anda dapat serpihannya saja. Ya, dapat tidak utuh. Karena satu bonggol tanah di Indonesia ini yang kekayaan alamnya luar biasa, itu banyak sekali mineralnya itu. Jadi kalau cuma ambil satu surat dari 114 surat, Anda ubek-ubek, udah gitu baca doang, nggak tahu artinya. Aduh, Masya Allah, kita nggak dapat apa-apa. Maka umat Islam jadilah ahli seperti ahli geologi, ahli tambang itu. Dia tahu, dia tentukan ini peta tanah Indonesia ini, dan itu sudah dipakai pakai citra satelit lagi sekarang. Cuma orang Indonesianya kagak tahu, dia tidak punya kekayaan alam. Akhirnya apa? Ya digotong semua keluar. Kita cuma dapat pajaknya doang.
pajaknya berapa sih? Dapat apa namanya? Apa namanya itu? Hak apa namanya? Apa namanya tuh? Di hak istimewa itu ya, apa namanya itu istilahnya? Kalau ditambang itu, ya, itu cuma 10% maksimal. Ya, kita pengen Quran ini ya dapatnya 100%, baru kita bangkit jadi peradaban besar, jadi peradaban dunia. Ya. Nah, surat As-Sajdah itu isinya dari juz 21 sampai 24 itu semua temanya sama. Ya. Adalah karakter yang harus ada ditanamkan dalam jiwa setiap muslim untuk bisa menegakkan dan mengimplementasikan manhaj Allah dalam kehidupan. Apa karakter yang harus ada? Istislam, penyerahan total kepada Allah. Dengan apa? Ketaatan, ketundukan, penyerahan diri, keikhlasan dalam ibadah, dalam gerak kita, dalam diam kita. Nah, itu dibuktikan nih, maka dirinci. Ini saya ambil dari buku Aunur Rahman, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Karimir Rahman. Nah, itu surat As-Sajdah isinya apa? Pokoknya temanya adalah ketundukan, penyerahan diri total kepada Allah secara apa? Sukarela di dalam hidup dunia ini. Kemudian waluzumu tariqil mustaslimin bi iradatihimul hurrah wal bu'di an tariqil mustakbirin. Jadi kita mesti tunduk ya secara sukarela terhadap ketetapan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini dengan cara bagaimana? Mengikuti, menempuh jalan orang-orang, umat-umat yang dahulu sukses berhasil menempuh jalan Allah itu dan menjauhkan diri dari jalan orang-orang yang sombong, orang yang nggak mau ngikutin manhaj Allah. Itu surat As-Sajdah. Lalu kemudian Al-Ahzab. Al-Ahzab ini isinya apa? Istislam lillahi azza wa jalla yakunu hatta fil mawaqifis sha'bah. Jadi penyerahan diri, penyerahan total kepada kehendak Allah itu harus diwujudkan dalam apa? Ketika masa-masa sulit. Masa-masa sulit kita ini, ya, kita harus terus berpegang teguh kepada Allah. Seperti apa? Perang Ahzab di zaman Nabi, ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Coba lihat. Umat Islam di Madinah jumlahnya berapa? Dikepung dari dari luar Madinah, orang musyrikin aja bawa 10.000 pasukan. Ditambah lagi ada pengkhianatan dari dalam. Jadi dikepung dari luar dan dari dalam oleh Yahudi, Bani Quraisyah. Itu totalnya sama, hampir 20.000 pasukan gabungan kaum musyrikin dan Yahudi. Ya. Umat Islam cuma berapa? Ya, cuma sekitar 3.000-an waktu itu. Ketika perang Ahzab ini, ya, melawan 20.000 dengan senjatanya jauh kalah, lebih lengkap mereka. Ya. Maka apa yang dilakukan, dibuktikan oleh orang-orang beriman ini, mereka tetap sabar, mereka tetap tegak, kokoh dalam kondisi yang sulit, musim dingin, ya. Musim dingin, ya, musim paceklik. Nabi aja waktu itu gali parit mengelilingi kota Madinah, itu sampai apa? Beliau pasang batu di perutnya dan diikat untuk menahan lapar. Coba bayangkan. Dalam kondisi yang seperti itu, perang Ahzab itu dikepung umat Islam. Nah, karena umat Islam ini berhasil membuktikan dia tetap teguh, tetap kokoh di tengah badai, di tengah kesulitan-kesulitan, maka Allah berikan apa? Kemenangan. Hatta illam tufhamil hikmah li anna izzatal muslim fit taslim lillah la li ghairihi bi ta'ah wal khudu'. Ya. Kenapa? Karena izzah, kemuliaan seorang yang beriman itu ada pada apa? Ketundukannya kepada Allah. Pasti Allah akan tolong. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi kalau orang beriman itu semakin dia ditekan, semakin dia ingin dihancurkan. Kalau dia istiqomah, kalau dia tetap teguh di atas jalan Allah, maka dia akan semakin apa? Semakin bertambah imannya, bukan malah
jadi penakut, enggak. Ya. Surat Saba setelah itu apa? Istislam lillah yuaddi ila taqaddum. Nah, yang namanya berserah diri kepada Allah, kepada ketentuan Allah, kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, itu dalam surat Saba itu dapat mengantarkan kita kepada kemajuan peradaban, kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Ya, seperti apa? Surat Saba itu ada kisah tentang Ratu Saba dan kisah tentang raja atau Nabi Sulaiman. Negeri Saba makmur, tapi karena dia sombong, ingkar, tidak mau mengikuti ketetapan dan aturan Allah, maka dia hancur. Yuaddi ila dha'fi wal inhiyaril hadari. Tapi sebaliknya, peradaban yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, ya, yang penuh dengan keimanan, yang dibangun dengan dasar takwa kepada Allah, justru mengantarkan peradaban itu kepada apa? Kemajuan dan kemakmuran. Itu. Jadi surat Saba itu menggambarkan apa? Kontras. Ya, negeri Saba yang tadinya kaya raya itu langsung apa? Anjlok, hancur. Kenapa? Allah hancurkan ladang pertanian mereka, sumber mata pencarian mereka. Ya, ekspor impor mereka itu hancur. Kenapa? Karena Allah hancurkan mereka dengan banjir bandang, dengan tanggul bendungan yang jebol. Saddu ma'rib fa arsalna 'alaihim bisailil 'arim wa baddalnahum bi jannatayn dawatai ukulin wa khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Jadi negeri Saba itu besar, peradaban besar, ya. Tapi kemudian hancur. Kenapa? Karena sombong, karena nggak mau mengikuti, ya, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, setelah kisah negeri Saba, Allah sebutkan kehebatan, kejayaan kerajaan Nabi Sulaiman. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya, jin, setan, jin sama angin itu tunduk di bawah perintah Raja Sulaiman, yang membangun infrastruktur, membangun istana, membangun jalan, membangun rumah-rumah, jembatan-jembatan besar itu adalah, ya, tenaganya, ya, bukan hanya manusia, itu udah pakai tenaga, ya, makhluk gaib, makhluk halus itu, ya, membangun bangunan yang tinggi, yang hebat-hebat, itu sudah terjadi di zaman Raja Sulaiman. Jadi berislam itu jangan kita bayangkan, orang sering takut kalau kita berislam itu kita akhirnya jadi apa? Jadi mundur, kita jadi lemah. Enggak. Ya, kemunduran Islam ini, ya, itu baru terjadi, ya, qadarullah pada saat kita hidup 150 tahun terakhir. Tapi kalau saudara kembali misalnya flashback, pakai cermin, kacamata, rekaman zaman dulu, ya, bukannya ingin membangga-banggakan zaman dulu, enggak, tapi kita jujur aja, adil, ya. Kalau kita kembali 200-300 tahun sebelumnya, itu peradaban Islam itu masih hebat, masih kuat, ya, masih menguasai dunia. Nggak berani orang Eropa, orang Barat itu menyerang negeri-negeri Muslim. Kenapa? Masih ada kekuatan adidaya dunia saat itu, ya, yang ada di Istanbul, di Turki. Tapi setelah 150 tahun belakangan, nah itu mulai decline, mulai turun ke bawah, ya, karena berbagai macam faktor. Nah, surat Fatir, apa itu surat Fatir isinya? Sama, istislam. Jadi tema 21-24 jusnya adalah berserahan diri kita kepada Allah dengan mengikuti manhaj Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa? Sababul izzah fid dunya. Ya, selain untuk menjadi jalan kita menuju surga, ketundukan kita kepada ketentuan Allah itu menjadi sebab kemuliaan kita di dunia. Nah, itu ada di dalam surat Fatir. Bagaimana rinciannya? Tentu nggak bisa dalam waktu yang singkat, perlu satu sesi. Jadi satu surat, satu sesi, satu surat, satu sesi. Itu perlu kita gali.
Nah, makanya insya Allah nanti setelah Ramadan saya ingin mengadakan pelatihan ya, daurah tentang menggali harta karun dari Al-Quran, tema-tema besar dari Al-Quran ini. Supaya apa? Kita ini menjadi muslim yang sadar akan tanggung jawab, menjadi muslim yang sadar dengan harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Surat Yasin, nah ini surat yang paling populer. Al-istislam lillah yakunu aidan an tariqil istimrar fid da'wati wal israr. Jadi keberserahan diri secara mutlak kepada Allah itu, ya, itu bukan hanya menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, kemajuan, tapi juga dengan cara bagaimana tetap terus-menerus komitmen di dalam berdakwah, sawa'an ihdadan nas amla. Ya, kita nggak peduli apakah orang mau ya mendapatkan hidayah atau tidak mau. Yang penting kita terus berdakwah. Nggak boleh berhenti berdakwah. Itulah rahasia berkahnya umat Islam. Kalau umat Islam ini mau berkah, kita harus terus berdakwah. Keberkahan akan hilang kalau kita tidak berdakwah, ngajak orang lain. Ya, cuma ngajak, bukan maksa. Ayo ngajak ngaji, ngajak supaya ikut majelis ilmu, ngajak supaya berakhlakul karimah, ngajak supaya sholatnya benar, sholat 5 waktu, ngajak supaya puasanya benar. Itu ngajak aja. Yang penting kita ngajak, jangan sampai kita diam. Ya, bukan hanya ngajak, tapi juga mencegah dari kemungkaran. Ada jadi seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Surat As-Saffat sama, istislam lillah, kebertundukan, keberserahan diri kepada Allah, ya, itu dengan cara bagaimana? Terhadap perintahnya, walaupun tidak begitu nampak atau belum jelas hikmah di balik perintah-perintah syar'i itu. Jadi yang penting adalah ketundukan dan kepasrahan total kepada kehendak Allah. Surat Shad sama. Ya, itu juga keberserahan diri, ketundukan yang total seorang mukmin kepada kebenaran. Ya, ketika dia menghadapi ujian dan tantangan dalam berdakwah, itu nggak boleh sombong, tidak boleh keras kepala, tidak boleh ya ngotot ketika salah. Nah, itu ditunjukkan di surat ini, surat Shad. Jadi surat Shad ini mengajarkan kita, seorang mukmin itu jangan keras kepala, jangan sombong, jangan kotor di atas kesalahan. Jadi kalau ada kita melakukan kesalahan, ya harus segera perbaiki diri, harus segera introspeksi, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang surat Az-Zumar, ini 1 menit lagi, itu apa? Istislam asasu al-ikhlas fi kullil ibadat. Keberserahan diri kita, ketundukan kita kepada Allah, pondasinya itu apa? Itu keikhlasan. Dalam semua ibadah kita, dalam semua gerakan kita, dalam semua diamnya kita. Ini ikhlas. Makanya ikhlas ini harus kita betul-betul ya amalkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, salah satu caranya sekarang kita berpuasa. Puasa itu rahasianya, kenapa Allah mengatakan dalam firman-Nya, hadis qudsinya, aku sendiri akan memberikan gaji, memberikan balasan, karena pangkal ibadah puasa itu ada pada keikhlasannya. Itu yang sangat menonjol, tidak seperti sholat dilihat orang, zakat dicatat sama orang, diumumin ke publik, ya, haji dilihat orang. Kalau puasa nggak ada yang lihat, ya, kita rasa lapar, ya kita sendiri yang merasakan. Ya, apa yang mau kita pamerkan dari rasa lapar kita? Nggak ada. Ya, suara lapar perut kita nggak mungkin kita rekam buat diupdate status, kan nggak bisa. Kecuali kalau sholat, bisa diupdate status, sedekah, zakat, berbagi, takjil on the street, nah itu kelihatan orang, bisa lihat kita. Tapi kalau puasa, apa yang mau dilihat? Nggak ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam forum-forum yang lain.
Mudah-mudahan senantiasa hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.